Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Agustiana. Pada kesempatan kali ini uh, saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah jurusan Sistem Informasi kelas SI 601. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang saya tertarik untuk baca adalah berjudul Machine Learning Integrated Usability Evaluation and Monitoring of Human Activities for Individuals with Special Needs During Hajj and Umroh. Jadi nanti dari jurnal ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan di tugas ini. Nah, penelitian ini mengembangkan metode Activity Recognition atau HAR untuk meningkatkan keamanan dan aksesibilitas penyandang disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan clustering, K-means, dan PCA, kemudian deteksi anomali, serta dua model machine learning, random forest dan sequential neural networks yang mencapai akurasi sampai dengan 93%. Kemudian studi ini berhasil mengidentifikasi pola aktivitas dan kejadian langka seperti walking down stairs yang mengidentifikasikan potensi gangguan mobilitas. Hasilnya dapat meningkatkan keselamatan peserta dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dan memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi HAR di lingkungan ibadah. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Gadah Naif Al-Wakid dari Department of Computer Science, College of Computer and Information Sciences, Jauf University, Sakaka Al-Jauf, Saudi Arabia. Nah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan research gap yang diusulkan dalam paper. Nah, untuk research gap-nya yaitu yang pertama, sebagian besar pendekatan yang ada saat ini untuk memantau aktivitas individu dengan kebutuhan khusus selama haji dan umroh bersifat ad hoc. Sistem yang tersedia tidak mendukung analisis real time yang terpadu. Kemudian yang kedua itu tidak ada integrasi yang memadai antara clustering untuk memahami pola perilaku, anomali detection untuk mendeteksi aktivitas abnormal, dan predictive modeling untuk mencegah potensi risiko. Kemudian yang ketiga yaitu sebagian besar penelitian sebelumnya tidak difokuskan pada populasi besar di lingkungan yang dinamis dan kompleks seperti yang terjadi selama haji dan umroh. Kemudian untuk jawaban pertanyaan kedua yaitu pertanyaannya, jelaskan kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Nah, kelemahan metode yang ada yaitu yang pertama itu minimnya real time monitoring. Jadi sistem yang ada sulit diterapkan dalam situasi besar seperti haji yang memerlukan pengawasan langsung terhadap individu dengan kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, kurangnya analisis berbasis pola aktivitas kayak gitu. Jadi metode tradisional hanya berfokus pada data individual, tidak pada pola kelompok yang bisa membantu dalam penanganan secara kolektif. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mampu mendeteksi anomali dengan baik. Jadi pendekatan lama tidak cukup sensitif dalam mendeteksi peristiwa abnormal seperti jatuh, kehilangan arah, atau kesulitan navigasi di lingkungan yang padat. Kemudian yang keempat, keterbatasan dalam prediksi. Jadi tidak ada kemampuan prediktif untuk memberikan peringatan dini terkait potensi risiko yang mungkin dihadapi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problem. Jadi penelitian ini memperkenalkan framework berbasis machine learning dengan 3 komponen utama,
Yang pertama yaitu clustering. Jadi di penelitian ini menggunakan algoritma Cummins dan Elbow method untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan pola yang diidentifikasi dari data sensor. Kemudian hasil clustering digunakan untuk memahami kategori aktivitas seperti berjalan, duduk, dan lain-lain, serta pola yang terkait dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Kemudian yang kedua adalah anomaly detection, yaitu menggunakan Principal Component Analysis PC atau PCA untuk mendeteksi aktivitas abnormal seperti pergerakan tidak biasa atau pola perilaku yang mencurigakan. Kemudian yang kedua adalah anomali ini menjadi indikasi masalah yang memerlukan intervensi. Kemudian yang ketiga adalah predictive modeling. Jadi di sini juga menerapkan algoritma random forest atau RF dan sequential neural networks atau SNN untuk memprediksi aktivitas atau risiko di masa depan berdasarkan data historis. Jadi model ini memberikan peringatan dini sehingga memungkinkan tindakan pencegahan seperti itu. Jadi dari usulan yang ada, apa sih keunggulannya gitu. Jadi jelaskan keunggulan metode usulan untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk menjawab keunggulan metode usulan, yang pertama itu akurasi tinggi. Jadi untuk machine learning metode random forest dan sequential neural networks di penelitian ini sampai mencapai akurasi 93%. Jadi ini menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan metode lain. Kemudian real time monitoring. Framework ini memungkinkan pemantauan aktivitas manusia secara real time. Kemudian memberikan kemampuan untuk merespon cepat dalam situasi darurat. Jadi karena real time gitu ya monitoringnya, jadi memang sudah pasti merespon cepat dalam situasi darurat kayak gitu. Kemudian ketiga adalah anomaly detection yang efektif. Jadi dari penelitian ini mampu mendeteksi aktivitas tidak normal secara akurat menggunakan kombinasi dari model Cummins dan PCA. Kemudian yang keempat itu keunggulannya dari metode usulan yaitu prediksi berbasis data historis. Jadi kemampuan prediktif memungkinkan identifikasi risiko potensial sebelum masalah terjadi. Jadi membantu dalam distribusi sumber daya dan perencanaan. Kemudian jelaskan apakah hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common methods. Jadi hasil penelitian membuktikan bahwa metode usulan mengatasi masalah sebelumnya dengan parameter yang lebih unggul. Kenapa? Karena yang pertama itu di penelitian ini menggunakan clustering. Jadi mengelompokkan aktivitas manusia ke dalam 4 kategori utama. Kemudian hasil clustering membantu memahami kebutuhan spesifik individu berdasarkan pola. Kemudian anomaly detection. Jadi di penelitian ini juga dari usulan metodenya itu berhasil mendeteksi pola aktivitas abnormal yang dapat mengidentifikasikan masalah seperti jatuh atau kesulitan navigasi untuk penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga itu predictive modeling. Jadi selain menggunakan clustering juga menggunakan prediksi dari model RF dan SNN yang menunjukkan kemampuan prediktif yang baik. Dari hasil penelitian bahwa RF unggul dalam aktivitas statis seperti duduk dan berdiri. Kemudian SNN lebih baik dalam aktivitas dinamis seperti naik, turun, dan turun tangga.
Kemudian model ini memiliki nilai precision, recall, dan F1 score tinggi, memastikan prediksi yang akurat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Jadi penemuan yang diperoleh dari penelitian adalah yang pertama, clustering membantu mengelompokkan aktivitas dengan akurasi tinggi dan menghasilkan pola perilaku yang relevan. Kemudian anomaly detection yang menunjukkan bahwa aktivitas abnormal dapat diidentifikasi dengan jelas, seperti jatuh atau pergerakan tak wajar, untuk memungkinkan intervensi yang cepat. Kemudian predictive capabilities. Jadi si metode RF dan SN ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk memprediksi aktivitas dan risiko masa depan dengan akurasi tinggi, jadi membantu distribusi sumber daya selama haji atau umroh. Kemudian relevansi real time. Jadi ini juga menunjukkan potensi besar dalam memberikan pemantauan real time bagi individu dengan kebutuhan khusus, kemudian meningkatkan pengalaman dan keamanan mereka selama haji dan umroh. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.